Saya ketika masuk tidak mengganti orang-orang yang dulu dipilih oleh Pak Basuki, kecuali delivery pekerjaannya nggak jalan. Jadi saya kalau mutusin ganti orang itu 3. 1, deliver pekerjaan bermasalah. 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong. Tanya sama Pak Jokowi lah, masa tanya sama Nasdem? Ini udah salah pertanyaannya, tanya sama Nasdem. Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Ya. Oh iya. Dan yang kedua Pak, bentar. Kita berkepentingan untuk melanjutkan seluruh upaya, dedikasi, waktu, tenaga, pikiran, ya kan, apa yang telah dijalankan selama ini dalam kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai presiden. Apa kepentingan Nasdem? Nasdem Ahmad berkepentingan untuk keberhasilan Presiden Jokowi. Kegagalan Presiden Jokowi implikasinya kegagalan Nasdem, itu pasti. Kenapa saya partai pengusung? Ya, tidak saat seperti ini saja. Ketika memang tidak ada barangkali yang banyak mengusung partai Jokowi, Nasdem barangkali ada di sana. Jadi dia berkepentingan sekali, konsistensi, pikiran, apa yang sudah dikomitmen kepada bangsa ini untuk terus membangun negeri ini. Dan itulah yang harus dijaga bersama. Posisi ABS, ini benalu. Manusia memang gampang terlena, ya, untuk pikiran-pikiran yang barangkali belum tentu diniatkan dengan niat yang baik bagi kepentingan yang lebih besar. Di sana ada pragmatisme, ada transaksional, dan itu yang harus kita hindarkan. Karena kita ingin melihat politik kebangsaan kita yang sehat. Tidak ada apa-apa. Lebih bagus kita mewarning itu sebelum terjadi daripada kita terlambat mewarningnya sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya mau membeda-bedakan, membandingkan antara Pak Ahok dengan Pak Anies ya. Cuma saya merasa bahwa selama kepemimpinan Pak Anies selama 5 tahun ini saya sangat merasakan sih perkembangannya gitu di sekitar lingkungan saya ya, yang biasa jalan-jalan yang saya pulang pergi atau ikut anak-anak atau apapun gitu ya. Saya merasakan banget yang namanya trotoar tuh bagus, terus juga yang namanya air parkir tuh nggak lama lagi, bahkan nggak ada genangan air gitu kadang-kadang ya. Terus juga banyak taman-taman kota yang bagus-bagus banget deh sekarang gitu ya. Jadi sangat disayangkan banget deh Pak Ahok kayak gitu, padahal saya belum kenal loh Pak Anies itu. Kayaknya namanya orang kan pasti ada kekurangannya ya gitu. Pak Ahok juga waktu memimpin Indonesia, memimpin Jakarta ini juga pasti ada kekurangannya, tapi Pak Anies nggak pernah ngomongin loh kekurangan Pak Ahok. Coba Pak Ahok juga mengapresiasi dong gitu loh kepemimpinan seseorang gitu. Justru itu yang enak gitu didengar gitu ya, saling mengapresiasi dengan kebaikan gitu, kayaknya lebih bagus loh Pak. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang akan menyatakan selamat tinggal Nasdem, saya tidak tahu. Kalau itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita, itu bukan harapan kita. Nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Ini jelas. Sampai hari ini Nasdem memberikan keyakinan bahwasannya alternatif pilihannya menempatkan calon presiden Anies Baswedan adalah dalam rangka upaya melanjutkan upaya-upaya pembangunan. Hidup tanpa bahasa artinya hidup tanpa amplop kan. Bahasa itu kan identik dengan amplop, kan otaknya kan tergantung apa yang dipesankan oleh pemberi amplop, lalu mulai meraba-raba arah masa itu kemana tuh. Jadi perbasaran ini itu Rizal Ramli betul sekali itu, pasar ini artinya rupiah, nggak ada istilah lain tuh.
lain buzzer yang ada di dalam politik Amerika, politik Eropa, politik Australia, buzzer yang betul-betul otentik untuk menopang seseorang itu dengan basis ide itu namanya buzzer pemulihan suara. Ini buzzer nunggu supply data oleh Kenapa sih Bapak harus ngomong seperti itu? Atau Bapak ini belum bisa move on? Kelebihan dari Pak Anies bukan hanya pintar ngomong, Pak. Pemimpin itu memang harus pintar ngomong. Tetapi Pak Anies itu selain pintar ngomong, dia juga pintar untuk bekerja. Kerjanya bukan marah-marah aja, seperti yang Bapak lakukan terlebih dahulu. Dia nggak mau nyinggung-nyinggung pemerintahan yang sebelumnya. Dia malah mengapresiasi kinerja Pak Ahok selama 5 tahun sebelumnya. Tapi Pak Ahok kenapa berbicara demikian? Memang tidak menyebutkan nama, tapi tertuju kepada Pak Anies. Saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun, baru kinerja dari Pak Anies yang saya rasakan lebih maju dan lebih berkualitas. Dari segi pembangunan contohnya, taman-taman, rumah DP 0%, sampai semua kali-kali bersih di Jakarta. Dan tentunya banjir pun tidak lama-lama parkir di halaman. Hanya tergenang aja Pak Ahok, nggak seperti pada masa Bapak. Yang bundaran HI seperti kolam lele, kuning Pak. Saya dulunya termasuk orang yang kagum kepada Pak Ahok. Waktu pertama kali Bapak terpilih, saya juga ikut memilih karena saya juga suka dengan Pak Jokowi dulu. Setelah pergantian, tapi kinerja Pak Anies patut diapresiasi dan diacungin jempol. Jempol kita ada 2. Bila perlu, Mami jempol semua, semuanya Mami kasih buat Pak Anies. Ya, kita nggak usah munafik lah. Kinerja Pak Anies selama 5 tahun ini patut diapresiasi dan diacungi jempol. Pak Anies itu juga manusia yang mana punya kesalahan, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Tapi jangan kekurangannya mulu yang dibicarakan. Banyak faktor-faktor yang patut kita apresiasikan. Apalagi Pak Anies itu pemimpin yang kita pilih dan menang. Bukan pemimpin yang digantikan pejabat sebelumnya, tapi kita pilih, dan Mami juga ikut memilih Pak Anies Baswedan. Dan tentunya Mami tidak menyesal karena ibu kota Jakarta dan saya sebagai warga Jakarta selama 21 tahun terbukti kinerja Pak Anies patut diacungin jempol. Tentunya tidak marah-marah dan suka mengeluarkan omongan-omongan kotor. Seperti siapa saya juga nggak tahu, anak-anak online pasti tahu. Begitu loh Bapak Ahok. buzzer juga dibayar oligarki untuk menyebarluaskan hasil survei yang dibayar dengan uang yang sama tuh. Jadi sebetulnya yang mesti dihentikan, buzzer harus berhenti, juga lembaga survei harus berhenti membohongi publik. Itu artinya dua-duanya akan mati menggelepak karena nggak ada uang beredar di situ kan. Itu di ujung kita mesti minta oligarki hentikan membiayai buzzer dan hentikan biaya lembaga survei. Biarkan lembaga survei cari uang sendiri, buzzer juga datang berubah jadi relawan. Itu yang kita dorong. Jadi beda antara buzzer dan relawan. Buzzer itu nunggu amplop, relawan justru kasih amplop, dan itu intinya tuh. Karena itu yang bagus. Jadi kalau Pak dosen NU itu, Pak Nadir mengusulkan itu pasti menguntungkan demokrasi kan. Dan kita memang ingin itu kok. Kita nggak ingin yang lain. Kita cuma ingin orang berdebat dengan argumentasi dan orang tinggalkan politik sentimen. Itu intinya tuh. Tetapi itu nggak mungkin terjadi selama buzzer ini berharap semakin mereka kontroversial semakin dapat uang. Itu bodoh betul cara kita membayangkan masa depan Indonesia kalau mengandalkan orang semacam adik yang mestinya tahu otaknya itu mestinya diluruskan kembali, mengerti arah demokrasi, tapi tetap membujuk-bujuk bagian yang paling dangkal dari politik, yaitu perang antar agama.
ini memang berbahaya. Tapi nanti kita ngomongin itu, nanti kita lanjutin dulu pembahasannya, lagi seru nih ya. Kalau kita mau fair ya, sebenarnya Bung Rocky, kalau kita petakan, sebenarnya menggunakan buzzer itu sekarang ini relatif sebenarnya pemerintah kok. Artinya pendukung Pak Jokowi dan kemudian diteruskan oleh Ganjar. Kan kelihatan sekali semua pendukung Pak Jokowi itu dipindahkan ke Ganjar. Tapi kalau partai-partai politik lain seperti katakan PDIP bahkan gitu ya, kemudian Demokrat, PKS atau yang lain, bahkan juga Gerindra, itu bukan buzzer sebenarnya. Itu yang mereka disebut, mereka itu organik lah, karena mereka itu memang anggota partai itu gitu. Dan ini sih oke menurut saya. Ya kan buzzer ini kan outsourcing. Ya, outsourcing ya. Ya gitu. Saya setiap kali lihat buzzer Demokrat pinter-pinter, mereka bikin quotation, video-video pendek, itu namanya buzzer beneran itu. Jadi memang partai itu memelihara satu kelompok untuk lakukan serangan opini publik, dan basisnya bagus. Saya kader Demokrat, kan itu suaranya kan jelas dia sebut kok tuh, teman-teman di Demokrat, ini suara kader Demokrat. Isinya apa? Kritik. Isinya apa? Konsep masa depan tuh. Tetapi mereka pertanggungjawabkan bahwa mereka memang kader. Demikian juga PDIP itu. Kalau PDIP anggotanya dengan sendiri jadi buzzer PDIP kan. Tetapi ini yang free rider ini kan itu kan dibayar. Kan nggak mungkin Partai Demokrat membayar kadernya sendiri untuk jadi buzzer, kan itu nggak bisa. Kan juga PDIP, Gerindra nggak pelihara buzzer tuh. Jadi memang buzzer dipelihara oleh relawan Jokowi dan relawannya Ganjar itu. Lain kalau Ganjar itu pemimpin partai, maka orang akan datang sebagai buzzer yang resmi untuk ke Ganjar. Tapi ini buzzer kayak corok-corok ini, itu kan dibayar oleh Ganjar ini kan. Ada buzzer yang juga bagus, namanya si Noel Ebenezer. Dia memang buzzer, tetapi dia nggak dibayar. Dia cuma ingin supaya Ganjar itu masuk dalam putaran dan bertanding fair. Tapi sekaligus Noel mengatakan, saya juga mendukung Anies untuk bersaing. Jadi dia bukan buzzer, dia memang diehard pada Ganjar, tapi bukan nunggu amplop dari Ganjar. Beda sama coro-coro ini, itu nunggu amplop aja kerjanya. Iya. Jadi sebenarnya sederhana sekali ya, ketika orang kemudian ada yang mengechat saya, sebenarnya gampang Mas kalau mau buzzer ini hilang ya, apa ganti rezim penguasa gitu. Nah, itu kan bukan ganti presiden ya, beda kata dia. Ini teman yang seorang aktivis mengingat kepada saya, beda Mas ya antara ganti presiden dengan ganti rezim, karena presiden bisa berganti tapi rezimnya masih bisa sama. Ya, rezim kita juga masih carry over dari yang lama tuh, mental jual beli suara itu. Zaman Orde Baru juga begitu, tapi justru Pak Harto udah nggak ada, tapi buzzer zaman itu kok ambil inspirasi dari bagian yang buruk itu kan. Kan kita ingin lihat ada pertanggungjawaban, politik harus diajukan. Kalau Pak Harto masih hadir juga pasti Pak Harto akan bilang, oke, saya mau memilih dengan ide itu, bukan dengan uang segala macam tuh. Karena pengalaman beliau dengan reformasi, kita bayangkan misalnya imajinasi kita dengan Presiden Soeharto tuh. Tetapi di kita nanti orang bilang Anies juga piara buzzer. Oh enggak, dia relawan. Itu beda relawan dengan buzzer. Tapi kita juga punya relawan. Iya, relawan Anda itu relawan yang dibayar, beda. Jadi kita mau bersihkan kultur politik kita dengan mengupayakan agar supaya kepercayaan itu langsung datang dari orang pemilih pada pemilihnya. Nggak usah melalui perantaraan rejim tadi itu, rejim buzzer. Jadi kira-kira itu. Jadi rejim kita memang satu sistem yang dimungkinkan karena Presiden Jokowi juga nggak tegas kan. Kalau ada oposisi nggak mungkin ada buzzer, karena buzzer itu hidup karena nggak ada oposisi itu. Jadi Pak Jokowi punya salah desain demokrasi yang dia maksudkan itu justru menghasilkan perbuzzeran dan perpecahan politik identitas. Itu bahayanya. Kalau kita ingat Pak Jokowi, ya kita akan ingat Jokowi tidak paham demokrasi, Jokowi tidak paham keeratan antar warga negara. Dia hanya paham IKN. Kan jadi dangkal kan demokrasi kita kalau mengingat Pak Jokowi hanya karena IKN. Ya. Ingat Jokowi, ingat IKN. Gitu jadi tagline-nya. Oke, mari kita lanjutkan soal buzzer tadi. Satu, tadi Anda menyebut sifatnya yang berbeda. Satu kerelawanan, yang satu basisnya berbayar. Itu bahkan dalam Jokowi mesti kita akui ini jadi jenjang karir, Bung Rocky ya. Jenjang karir menjadi seorang komisaris kan gitu. Yang kedua yang bahaya itu narasinya. Nah, kalau udah ngomongin narasi itu kita mesti ngomongin soal
teman kita Ade Armando yang terus menyuarakan itu dan dengan gagah dia menolak bahwa saya tidak membawa politik identitas. Itu agak mengherankan saya kok dia bisa dengan gagah menyatakan seperti itu. Ya ada di dalam kegalauan, dia mungkin membayangkan dia nggak akan jadi komisaris, dan karena itu dia berupaya untuk lakukan terus narasi yang sempit sebetulnya, yang dangkal. Kan saya berteman lama, saya berteman dengan Ade Armando, dan ini orang yang IQ-nya bagus sebetulnya, tapi kan IQ itu justru bisa diatasi dengan kegairahan yang nggak dia peroleh, gairah politik yang harusnya Ade dan teman, ya yang coro-coro itu saya nggak peduli lah, yang saya peduli sebetulnya Ade itu, karena saya kenal, yang lain malah saya nggak pernah kenal, bahkan bagian kecil dari gagasan teman-teman di coro itu juga gitu sih, kita nggak pernah tahu. Saya cuma tahu ada Ade di situ, dan itu acuan dari masyarakat universitas, yang lain kan pungutan dari luar. Tapi Ade kan dosen itu yang harusnya nuntun pikiran dia atau menuntun pikirannya sendiri supaya orang paham bahwa ada ide di belakang demokrasi, yaitu kesetaraan. Jadi kalau akhirnya Ade merasa bahwa ya saya sekarang jadi berupaya untuk menghalangi Anies aja tuh, karena Anies akan membawa Indonesia ke negara Islam, itu juga ngaco tuh. Bukan sekedar ngaco, apa konsepnya atau apa jalan pikirannya, tiba-tiba lompat pada semacam demagogi. Itu namanya demagog. Seorang demagog itu ngomong macam-macam tapi nggak ada konsep di belakangnya. Tapi saya bisa duga bahwa Ade terpaksa mesti lakukan itu karena dia terpojok di dalam semua segi itu. Secara intelektual sudah berhenti, sebagai pemikir kemajemukan juga sudah punah sebetulnya. Lalu tiba-tiba jadi apa istilahnya, jadi ambisius untuk seolah-olah